Apakah kalian pernah dengar teman di sekitar lingkungan kalian membicarakan reksadana atau belum pernah sama sekali? Halo Sobat Investasi, di video ini gue akan ngejelasin apa sih reksadana itu. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini ya. Reksadana itu sebenarnya mirip kayak wadah ajaib buat ngeramein uang kamu. Jadi begini, kamu dan teman-teman lainnya bisa masukin duit ke dalam wadah ini. Nah, uang yang kita masukin itu bakal diurus sama orang ahli yang punya kemampuan dalam urusan keuangan dan investasi. Kenapa ini menarik? Karena di dalam reksadana, uang kita nggak cuma disimpan di satu tempat aja, tapi dibagi-bagi ke banyak instrumen keuangan. Jadi uang kita ini beranak-pinak gitu. Ada yang masuk saham, ada yang masuk obligasi, ada juga di pasar uang. Dengan cara ini, risiko kita jadi lebih terbagi. Konsep ini dikenal dengan istilah diversifikasi. Salah satu investor terkenal sepanjang masa, Warren Buffett, pernah mengatakan, "Do not put all eggs in one basket." Jika basket atau keranjang ini jatuh, maka semua telur akan pecah. Sehingga diversifikasi dilakukan dengan menyebar telur ini ke berbagai keranjang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memitigasi resiko. Mungkin kamu bertanya, bagaimana sih cara kerja reksadana itu? Nah, reksadana itu cara kerjanya, yang pertama, manajer investasi bakal menghimpun dana dari investor selaku pengelola dana yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian, dana dipecah oleh manajer investasi ke berbagai instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham, sesuai dengan jenis reksadana yang kamu pilih. Nah, kemudian kamu dapat pantau laporan perkembangan investasi kamu yang akan diupdate secara berkala, sob. Yang terakhir, jika kamu ingin mencairkan danamu, maka reksadana tinggal dijual dan akan cair ke rekening bank milikmu dalam 2-7 hari kerja. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis reksadana nih. Reksadana secara umum ada 4 jenis nih. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana ini mayoritasnya diinvestasikan ke instrumen jangka pendek dan stabil. Cocok buat kamu yang butuh likuiditas tinggi dan ingin investasi jangka pendek. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap yang mayoritas investasinya ke obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Nah, yang ketiga ada reksadana campuran. Kombinasinya itu antara saham dan obligasi. Ini cocok untuk kamu yang suka keseimbangan antara risiko dan potensi hasilnya. Nah, yang terakhir adalah reksadana saham, yang sesuai namanya, mayoritas dari reksadana ini diinvestasikan ke saham perusahaan. Kalau kamu suka risiko tinggi dan potensi imbal hasil besar, mungkin ini cocok untuk kamu. Tapi hati-hati ya, risikonya juga besar. Nah, selain 4 jenis reksadana yang telah kita bahas tadi, sebenarnya terdapat 2 lagi nih jenis reksadana lain, yaitu reksadana indeks dan reksadana syariah. Nah, yang pertama kita bahas reksadana indeks. Ini tuh reksadana yang seru buat kamu yang suka gaya investasi pasif. Reksadana indeks ini nggak banyak bolak-balik saham atau instrumen, tapi mengikuti pergerakan indeks pasar saham atau pasar obligasi. Jadi kamu bisa ikutan untung dari performa pasar secara keseluruhan. Nah, yang kedua, reksadana syariah, yaitu jenis reksadana yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah melarang investasi dalam bisnis yang dianggap haram atau mengandung unsur riba, perjudian, ketidakjelasan, dan dilarang oleh ajaran agama Islam. Uang kita ini dikelola sama orang yang memang punya spesialisasi di bidang investasi. Mereka ini disebut juga manajer investasi. Nah, tugas mereka itu adalah nyari peluang investasi yang menguntungkan buat kita. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin jalanin investasi ini. Mereka yang ngurus, kita yang untung. Oh iya, mungkin kamu berpikir, apakah manajer investasi bisa membawa lari dana kita? Jawabannya nggak bisa, sob. Karena dana yang dihimpun oleh manajer investasi akan disimpan oleh pihak ketiga yang kita sebut bank kustodian. Bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, termasuk reksadana. Dalam transaksi reksadana, ketika nasabah atau investor melakukan pembelian, maka uang yang dibayarkan akan masuk ke dalam rekening atas nama reksadana di bank kustodian.
bukan ke rekening manajer investasi. Manajer investasi nggak punya akses langsung ke dana investor, karena uang tersebut tersimpan di bank kustodian. Ketika investor melakukan penjualan, bank kustodian pula yang melakukan transfer dana ke investor, bukan dari manajer investasi. Dengan adanya peran dari bank kustodian ini, maka investasi dalam bentuk reksadana menjadi lebih aman dan nyaman, serta berpihak pada kepentingan investor. Reksadana ini punya likuiditas yang baik, artinya kamu bisa cairin kapan aja dan ambil uangmu dalam waktu yang relatif cepat. Biasanya sih 3-5 hari kerja. Tapi jangan lupa juga ya, setiap investasi pasti punya resiko, termasuk juga reksadana. Meskipun udah ada yang ngurusin dan uang kita dibagi-bagi, ada kemungkinan nilainya juga bisa naik turun. Makanya, kita harus memilih reksadana dengan hati-hati, sesuai dengan tujuan dan ketersediaan kita dalam menanggung resikonya. Oh iya, sebelum kamu berinvestasi dalam reksadana, pastikan kamu cek dulu perusahaan reksadana yang terpercaya dan punya rekam jejak bagus. Soalnya, kita kan serius mau investasi, bukan ikut tebak-tebakan. Jadi, reksadana itu kayak investasi pintar, buat kita yang pengen investasi tanpa pusing, diversifikasi dan diurus oleh ahlinya. Gak harus punya modal besar, karena bisa mulai dengan dana yang terjangkau. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat pula uang kita berkembang. Pesan gue cuma satu, jangan takut untuk mulai investasi. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi?